Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga acara inti, empat penutup. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Kota Bengkulu. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak, Ibu Armada dan Ibu Putri yang sekarang sedang mempersiapkan kegiatan singkatannya, mudah-mudahan ini benar-benar dapat diimplementasikan dan itu berimbas kepada seluruh kelas yang ada dan dapat dilimpahkan lebih luas lagi. Terima kasih atas semuanya dan untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Yang pertama penyampaian materi oleh Ibu Armada Yusti. Kepada Ibu Armada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini Armada ingin berbagi materi yang sudah kami dapatkan pada kegiatan CGV kemarin. Ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Slide selanjutnya ya. Tujuan pembelajarannya yaitu CGV dapat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang ada yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, CGV dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, CGV dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri, maksudnya di lingkungan kita ya, di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, nah ini pada kesempatan ini Bu Armada ini menjelaskan yang pertama yaitu tentang tiga motivasi perilaku manusia. Terus yang kedua menjelaskan tentang hukuman dan penghargaan. Yang ketiga dihukum oleh penghargaan. Yang keempatnya itu tentang restitusi. Selanjutnya nih, tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini ya, ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita itu yang kita lakukan itu ada motivasinya. Yang pertama itu dari motivasi eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Jadi itu motivasi dari eksternal. Contohnya begini, seandainya kalau saya datang terlambat nanti saya akan dihukum, seperti itu. Jika kita ya guru atau nanti dapat surat pendisiplinan dari kepala sekolah atau nanti kita penilaian DP3 kita, kinerja kita, SKP kita. Kalau anak-anak biasanya kalau anak-anak telat itu kan kita beri hukuman. Hukumannya ada kadang membuang sampah, ada kadang menyapu dulu, menyapu kelas, kayak gitu. Nah terus yang kedua motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kalau kita datang tepat waktu nanti kita dapat hadiah. Jadi kita selalu mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kalau seandainya saya melakukan itu, saya akan mendapatkan imbalan. Kalau tidak, saya tidak mau melakukannya. Seperti itu. Terus ada juga motivasi internal, yaitu motivasi untuk menghargai
menghargai diri sendiri. Nah, ini seharusnya yang kita tanamkan pada peserta didik kita. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena ada iming-imingannya, tetapi karena betul-betul kesadaran diri anak itu sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau saya tepat waktu datang, berarti saya sudah mendisiplinkan diri saya sendiri. Dampaknya ya untuk anak itu sendiri. Kalau dia tepat waktunya datang, berarti dia tidak terlambat mengikuti pelajaran. Seperti itu. Jadi lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang namanya merdeka itu kita tidak lagi diperintah orang lain, tetapi kita sudah bisa memerintah diri kita sendiri kayak gitu. Kita sudah bisa melakukan apapun tanpa paksaan atau tanpa perintah dari orang lain. Ya, terus lanjut. Hukuman dan penghargaan. Hukuman sekarang ada di sini materinya, identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi pada kita, tetapi itu akan menyakitkan bagi kita, apalagi bagi peserta didik kita. Nah, terus kalau disiplin, identitas sukses itu bisa untuk mendisiplinkan anak ya. Ini ada konsekuensi dan satu lagi ada istilahnya restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi apa yang kita lakukan ada konsekuensinya bagi diri kita. Contohnya, kalau kita datang terlambat, datang ke sekolah misalnya, pembelajaran sudah mulai, kita datang terlambat, anak kita misalnya ya datang terlambat. Konsekuensinya anak kita harus menerima pembelajarannya juga terlambat dan boleh kita tambah nanti di akhir pelajaran. Tuh dia lambat pulangnya, misalnya 15 menit sebelum 15 menit saat pembelajaran dia baru datang, berarti itu nanti anaknya 15 menit setelah pulang sekolah dia belum boleh pulang mengikuti pembelajaran yang tertinggal tadi. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada anak maunya seperti apa. Dan ini pilihannya yang tidak ini ya, yang berkaitan dengan permasalahan ya. Tetap yang berkaitan dengan permasalahan. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, pasti dia membekas di hati. Kemarin begitu, begini. Besok dia tidak lagi kayak kemarin hukum dengan begitu. Bisa jadi anak menyadari kesalahannya, bisa jadi dia akan down atau terus melakukan kesalahan yang sama. Dan juga hukuman itu si korbannya ya, si anaknya tidak mendapatkan keadilan. Ini ada kata tidaknya ya, tidak mendapatkan keadilan. Terus muridnya, anak tersebut yang kita hukum akan merasa tersakiti. Itu kelemahan dari hukuman. Ini yang sering kita lakukan, termasuk saya sendiri ya, selama ini sering memberikan hukuman kepada anak. Maka dari itu sama-sama kita meminimalisirkan, jangan sampai hal-hal tersebut kita lakukan lagi agar anak didik kita menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, dia tidak nyaman, tetapi lama-kelamaan dia tahu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kayak gitu. Terus korban bisa diabaikan. Maksudnya di sini dalam jangka waktu yang dekat itu tadi yang pendek, anak-anak memang merasa terabaikan. Tetapi
lama-lama itu juga demi kebaikan si anak. Nah terus murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu ya, murid anak dibuat tidak nyaman. Dia tidak nyaman melakukannya. Kalau konsekuensi itu, tapi lama-lama perlahan ya. Beda lagi kalau restitusi. Restitusi ini kita melakukannya jadi menguatkan anak dalam jangka panjang. Nah, korban mendapatkan ganti. Maksudnya ganti di sini dari permasalahan yang ada itu anak tidak dirugikan, tetapi dia mendapatkan ganti atau mendapatkan solusi penyelesaiannya. Nanti ada contohnya Bu ya setelah ini. Nah, terus ini murid mendapatkan penguatan, jadi dia tidak merasa terabaikan. Jadi mereka merasa mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif ya, kalau yang hukuman itu meningkat. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi di sini kalau kita memberikan hukuman tadi ya, sudah Ibu Armada jelaskan di awal, mereka itu gimana ya, kayak ada tumbuh rasa di hati mereka tuh, kalau cuma dihukum buang sampah gampang itu, buang sampah cuma ngangkat sampah pindahkan ke tempat sampah yang lebih besar kayak gitu. Jadi mereka tuh tidak ada rasa rasa bersalah, kayak tidak menyadari dirinya, tidak menghargai dirinya. Seharusnya kan kalau biasanya anak itu kan kalau kita hukum seperti tadi saja kita pacaran kan, kemarin beberapa minggu yang lalu kan sudah ada beberapa tuh yang anak yang tidak lengkap pakaiannya, tidak memakai topi, tidak memakai dasi, itu kan kita suruh tampil di depan. Ada dampak dengan peserta didik kita yang tampil di depan barisannya. Satu, mereka malu. Kedua, percaya diri mereka menurun. Itu dampaknya. Nah, ada juga anak-anak merasa katanya, ya saya cuma tinggal di sini kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak gimana ya? Itu tadi perilaku pasif agresif itu akan meningkat. Ada anak yang menyadari, ada juga yang tidak kayak gitu. Terus kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan tadi dalam jangka yang pendek. Ini masih sama dengan yang tadi materinya. Terus kalau restitusi itu masalah terpecahkan. Jadi ada negatif, ada netral, ada positif. Kalau yang hukuman itu dampaknya negatif. Contoh kata-kata yang sering kita gunakan, awas kalau dilakukan lagi, kayak gitu. Awas besok kalau terlambat lagi. Itu yang sering kita keluarkan kata-kata itu terhadap peserta didik kita. Awas itu sudah termasuk seperti kita memberikan ancaman ya. Nah terus kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Itu sifatnya netral tapi tetap masih menekan peserta didik kita, anak-anak kita. Jadi lakukan apa yang saya katakan gitu. Nah kalau yang positifnya, kita bicara dengan anak-anak kita, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kalian lakukan. Jadi kita misalnya sering ya di kelas itu terjadi peserta didik kita itu saling mengejek satu sama lain, mengejek. Ini sudah termasuk tadi yang sudah disampaikan ya dengan Bapak, bullying tadi, atau perundungan, menyebutkan anggota fisik bagian tubuh kita, tubuh anak. Mereka biasa tuh di kelas manggil nama siapa misalnya, hai Nabil sih kayak gitu, kata Nabil menyebutkan warna kulit. Nah saat anak-anak melakukan itu, kita panggil, kita rembukan, itu yang termasuk respon positif. Misalnya kita panggil, misalnya yang menyebutkan nama Nabil tadi, misalnya si Abimanyu, bagus
Begitukah ucapan Abimanyu untuk temannya tadi? Itu ditanya. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, kenapa Abimanyu lakukan? Tadi dia jawab apa? Main-main aja, Bu. Boleh nggak kita bermain-main tetapi menyakiti teman? Jadi dia jawab, tidak, Bu. Nah, apa yang belum bisa Abimanyu ikuti? Misalnya kalau kita sudah punya kesepakatan kelas, kita sebutkan kesepakatan kelas kita. Misalnya menghargai diri sendiri, menghargai teman, seperti itu. Ini yang termasuk yang di restitusi ya, Ibu, Bapak. Yuk, Baby lanjut. Ini sama ya yang tadi. Ini dampaknya kalau kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Peserta didik kita merasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan. Terus restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, terus yang kedua, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ada hukuman, kalau ini udah lama ya kita, alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada lagi yang bermain fisik. Kalau dulu kan sering tuh hukuman, kita menjewer telinga anak, mencubit dikit kayak gitu. Itu menyakiti untuk peserta didik kita. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak melakukan itu lagi. Dengan senang hati sekarang kita juga belajar untuk tidak memberikan hukuman atau konsekuensi lagi dengan peserta didik kita. Kita berganti dengan istilah restitusi. Nanti kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yuk lanjut Baby. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ini kita sering memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nih, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Terus, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dari dalam dirinya ya. Nah, yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, maksudnya mendapatkan penghargaan tersebut lagi ya, mendapatkan penghargaan lagi dan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi bisa di sini bisa untuk kita sebagai guru, bisa juga untuk peserta didik. Misalnya Ibu Armada mau datang pagi setiap hari, biar nanti dapat penghargaan dari Bapak. Apa penghargaannya? Bisa dari pujian, bisa dari penilaian di SKP. Kalau saya, misalnya, kalau nanti Bu Armada hari ini Bapak memuji, wah Bu Armada hebat, misalnya datang pagi, Bu Armada tepat waktu dan ini Bu Armada rajin sekali. Nah besok waktu Bu Armada datang pagi, Bu Armada tidak dapat pujian, malas nih yang datang pagi, kok Bapak tidak puji lagi, kayak gitu. Begitupun juga dengan peserta didik kita. Jika kita hari ini memuji mereka atau memberikan penghargaan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan, dan pada suatu saat nanti mereka melakukan hal baik tidak kita puji, maka mereka akan merasa kecewa. Apalagi biasanya tugas piket, Bu tapi hari ini piket, Bu lah nyapu lah ngapus papan. Oke nak hebat, kita bilang kayak gitu. Nah besok minggu depan dia nyapu lagi, kita lupa, wajar lah nak piket, itu kan tugas kalian. Malasnya bikin lagi minggu depan gitu. Jadi sesuatu yang sering kita berikan penghargaan terhadap peserta didik itu lama-lama bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan
Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Terus yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Itu tadi, kalau kita sudah tidak mendapatkannya lagi, kita akan merasa kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Misalnya dengan anak-anak kita, nah siapa yang rajin piket, yang piketnya bersih, nanti ibu kasih bintang. Seperti itu terus karena kita mengharapkan pemberian bintang. Ya, jadi orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Untuk diri kita sendiri. Terus motivasi dari dalam diri. Ada motivasi dalam diri intrinsik ya. Intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak kita itu kalau dia sudah berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak bisa, itu sudah termasuk penghargaan untuk dirinya sendiri, motivasi untuk diri sendiri. Alhamdulillah, saya bisa hari ini. Kayak gitu. Jadi tidak perlu lagi kita puji atau kita beri penghargaan. Nah, yang kedua, nah jika kita memberikan penghargaan, penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Maka dari itu tadi, biarkan anak memotivasi dirinya sendiri dengan keberhasilan yang dia capai. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi mengenai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Mereka inginnya seperti apa diri mereka, tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pakarnya Gosset 2004 ya. Jadi dia menghargai dirinya sendiri dan dia ingin seperti apa, dan dia juga menghargai orang lain. Ini ada tulisnya. Nah, di sini ada kolom, satu tindakan guru, yang kedua hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk dia ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, kira-kira termasuk di mana hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Tadi kita dapat contekan dari metode ya. Yang kedua, oke, coba lagi Mem. Sabar ya, Baby. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, coba Baby dilihat betul apa tidak? Betul. Ya, lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Mari kita bulatkan suara mana yang benar. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Coba kita intip my baby. Hukuman. Oke, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi apa hukuman? Oke, coba my baby kita lihat konsekuensi. Oke, ya selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi apa hukuman? Coba kita lihat, baby. Nah, sudah hai semua bapak ibu. Ayo, masih ada? Mulai disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu kita. Oke, deal apa bapak ibu? Hukuman. Coba kita lihat. Hah? Masih dalam. Iya, tapi di sini merugikan karena anak disuruh tidak bersepatu di lapangan panas pula. Kalau melepuh kakinya kita yang rugi. Oke, lanjut. Kalau tidak salah Bu Armada masih ada satu lagi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Coba my baby, 1, 2, 3. Konsekuensi. Karena kenapa? Ini di mata pelajaran PJOK, jadi berkaitan. Kalau yang pertama tadi itu tidak berkaitan. Jadi perbedaannya lihat di sini ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi apa yang kita lakukan kita harus siap dengan konsekuensinya. Nah, membuat anak sakit seperti tadi, kalau anak tidak bersepatu tegak lama di lapangan panas. Terus anak membenci kedisiplinan. Jadi, kalau dia sering dihukum, ya akan membenci kedisiplinan tersebut. Nah, kalau konsekuensi tidak, anak menghargai disiplin. Nah, kalau hukuman ini terkesan paksaan karena hanya kita yang memberikan, anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, kalau konsekuensi ini termasuk stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Dapat anak yang tantrum, kalau kita hukum, dia akan menyakiti dirinya sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira selama ini yang kita sudah lakukan, kira-kira ada yang sudah benar? Apa sudah benar semua? Atau masih ada yang keliru? Jadi kita sama-sama memperbaikinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pengacara pada hari ini mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.